Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap di dalam kasih karunia dan sukacita yang daripada Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Selasa 16 November 2021, tertulis dalam kitab Yakobus 4 ayat 15. Demikianlah dikatakan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikianlah dikatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita punya rencana dalam hidup kita? Pasti kita semua sudah mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita capai di dalam hidup ini. Tidak salah kita berencana di dalam hidup kita. Tidak salah kita punya cita-cita di dalam hidup kita. Tetapi yang paling penting yang menjadi persoalan sering sekali terjadi adalah kita tidak pernah menghadirkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Inilah yang terjadi di dalam perikop kita hari ini, di mana seseorang itu sedang merencanakan pekerjaan di dalam hidupnya. Dia mau pergi ke kota Anu, di sana dia akan tinggal setahun untuk berdagang dikatakan, serta dia berencana untuk mendapatkan untung. Sedangkan dia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara-saudara, adakah yang tahu di antara kita apa yang akan terjadi besok? Tidak ada. Apapun yang kita kerjakan sekarang, belum tentu kita bisa menikmatinya besok. Tetapi yang harus kita sadari, harus kita ingat adalah apa yang kita kerjakan sekarang itu boleh mendatangkan sukacita bagi kita hari ini. Dan ketika kita menikmati hasilnya besok, itu adalah berkat karunia yang datangnya daripada Tuhan. Orang yang bisa menikmati pekerjaannya dengan penuh sukacita hari ini, itu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaannya. Nats kita hari ini sangat jelas mengajak kita untuk terus mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita. Sekalipun pekerjaan kita menghadapi banyak hambatan, mengalami banyak kesulitan, keterbatasan kemampuan kita membuat kita sulit menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Nats kita pada hari ini mengajak kita untuk mengikut sertakan Tuhan senantiasa di dalam pekerjaan kita, apapun itu. Karena ketika kita bekerja, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, sebanyak apapun relasi kita yang kuat, yang hebat, itu tidak akan menjadi berkat bagi kita ketika kita memakai semuanya itu untuk mencapai harapan-harapan kita. Tetapi dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelemahan kita, mungkin kita tidak punya relasi yang banyak. Tetapi ketika kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita, semua akan berhasil. Ingat apa yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 3? Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, bersandar di dalam kasih Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tidak pernah layu, daunnya tidak akan pernah gugur. Dia akan berbuah pada musimnya, dan apa yang dia kerjakan pasti berhasil. Amin. Ya, hadirkan Tuhan, pegang Tuhan senantiasa di dalam pekerjaanmu, di dalam perjalanan hidupmu. Dia akan memberkati kamu. Orang yang bekerja menurut pikirannya, menurut kemampuannya, tidak akan mendapatkan sukacita. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Boleh saja dia memiliki harta yang banyak, tetapi dia tidak diberkati untuk bisa menikmatinya. Yesus menggambarkan hidup orang kaya yang bodoh, di mana dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sampai dia berkata, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat
Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dia menganggap kekayaan, harta yang dia miliki, dia boleh nikmati selama-lamanya. Tetapi apa yang dirancangkan Tuhan tidak seperti yang dirancangkan oleh manusia. Tetapi firman Allah kepadanya dikatakan di dalam Lukas 12 ayat 20. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Mari kita renungkan ayat ini. Tidak semua yang bisa kita kerjakan, tidak semua hasil dari pekerjaan kita menjadi bagian kita untuk bisa kita nikmati. Lalu untuk apa kita bersusah-susah, berjerih lelah, sampai kita kekurangan waktu 24 jam satu hari untuk mengumpulkan harta. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada kita untuk bisa menikmatinya. Hari ini kita diajak untuk menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, agar kita bisa bersyukur akan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita bisa bersyukur atas setiap pekerjaan yang sedang kita jalani sekarang. Lakukanlah pekerjaanmu di dalam Tuhan, seperti apapun bentuknya. Hadirkan Tuhan di dalam pekerjaanmu, dan biarlah di dalam pekerjaanmu yang mungkin tidak diperhitungkan orang, engkau bisa berbuah dan buahmu menjadi berkat bagi banyak orang. Lakukan dari hal yang paling sederhana, dan tetaplah hadirkan Tuhan di dalam perencanaan dan pekerjaanmu. Kiranya kasih Tuhan tetap menyertai saudara sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, firman-Mu yang mengajar kami untuk tidak pernah melupakan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami kerjakan, kami mau Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami mau Tuhan memberkati kami, sehingga apa yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Dan Tuhan boleh memakai kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.